Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio ID Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan inflasi, di mana pergerakannya kita tahu tekanan dari ekonomi global dan juga dalam negeri akankah ikut juga mempengaruhi pergerakan inflasi di dalam negeri. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi bulan Oktober 2022 sebesar 5,71% secara tahunan. Meski demikian, tingkat inflasi di bulan Oktober lebih rendah dibandingkan dengan bulan September lalu sebesar 5,95%. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi di bulan Oktober 2022 mencapai 5,71% secara tahunan. Sektor transportasi masih menjadi penyumbang inflasi terbesar, kemudian sektor makanan, minuman, dan tembakau. Berikutnya, inflasi perawatan pribadi dan jasa lainnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Setianto menjelaskan, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi mencapai 16,03% dengan andil 1,92%. Diikuti inflasi makanan, minuman, dan tembakau dengan angka 6,76% dan andil 1,72%. Selain itu, terdapat inflasi perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan laju inflasi 5,41% dan andil 0,34%. Setianto menambahkan, inflasi sektoral tersebut tak lepas dari kenaikan harga BBM yang terjadi sejak periode awal September 2022. Berdasarkan pantauan BPS di 90 kota, laju inflasi Oktober 2022 memang terlihat mulai melambat. Hal ini dibandingkan angka inflasi per September 2022 lalu yang tembus 5,95% secara tahunan. Perlambatan inflasi juga terlihat secara bulanan di mana indeks harga konsumen pada Oktober 2022 mengalami deflasi 0,11%. Intinya pada bulan Oktober ini terjadi deflasi sebesar 0,11% secara mantuman, yang utamanya disebabkan oleh deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan kelompok transportasi masih mengalami inflasi. Selanjutnya untuk kelompok energi pada bulan Oktober ini sebesar 0,45% inflasinya. Secara mantuman ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan. BPS juga mencatat tingkat inflasi tahun berjalan tercatat mencapai 4,73%, sementara inflasi inti tercatat 3,31%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pergerakan inflasi di tengah ancaman resesi global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Windiarso Ponco Adi, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik. Halo, selamat pagi Pak Windy. Selamat pagi Pak Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai inflasi yang saat ini masih menjadi momok menakutkan bagi banyak negara di dunia begitu. Bagaimana pandangan BPS sendiri terkait dengan pergerakan inflasi global saat ini Pak Windy? Ya, pertama pergerakan inflasi global ini tentu juga menjadi perhatian BPS ya. Kita sebagai bagian dari perekonomian dunia juga tetap harus waspada. Karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak terkena imbas pada efek global. Ya. Inflasi pada barang-barang konsumsi, khususnya yang diimpor gitu, dan juga barang setengah jadi maupun barang mentah yang diimpor secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi tingkat harga di domestik. Ya. Jadi maka inflasi di Indonesia ini sangat berkaitan dengan inflasi global. Tentu kita terus mencermati ya negara mitra dagang kita terkait dengan berbagai barang dan jasa yang diimpor dari negara-negara tersebut. Khususnya di tahun ini ketika terjadi krisis di Rusia dan Ukraina, ditambah dengan ekspor restriction ya di beberapa negara terkait dengan krisis ini, kita juga terkena imbas secara langsung begitu. Misalkan di komoditas gandum, urea begitu, itu yang sangat kita rasa di beberapa bulan terakhir. Yang terakhir mungkin kedelai gitu ya, di mana bulan ini juga kita mengalami inflasi di tahu dan tempe. Mungkin begitu Pak Prasetyo. Baik, itu dari sisi global. Lantas bagaimana dengan pergerakan inflasi di dalam negeri? Apakah juga memiliki korelasi yang kuat begitu dengan kondisi pergerakan inflasi global, Pak Windy? Ya,
Tentu pergerakan inflasi domestik sangat dipengaruhi dengan inflasi global kan, tetapi jauh daripada itu kondisi makroekonomi juga tentu perlu terjelaskan juga karena sebagai bagian dari indikator makroekonomi, inflasi di Indonesia juga harus bisa dijelaskan dari indikator makroekonomi yang lain ya seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, konsumsi rumah tangga dan kemiskinan itu sendiri ya. Jadi BPS sendiri melihat bahwa pergerakan inflasi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir relatif moderat ya karena kita beruntung masih berada di bawah inflasi negara-negara lain khususnya negara-negara anggota G20 ya. Ini mungkin mengindikasikan perekonomian Indonesia yang lumayan gitu ya. Karena setidaknya sejak perang Rusia Ukraina di akhir Februari ya sampai dengan bulan Oktober ini kita sudah 2 kali mengalami deflasi ya di bulan Agustus dan Oktober. Dan ini membantu kita untuk memberi perlambatan pada inflasi domestik, gitu Pak. Baik, secara bulanan ya terjadi deflasi ya di bulan Betul. Agustus kemudian juga Oktober ini. Baik, tapi Iya. kalau kita cermati sebenarnya inflasi kemudian indeks harga konsumen ini seperti apa Pak Widi? Mungkin bisa dijelaskan juga nih untuk pemirsa. Ya, Pak Mirsa. Jadi indeks harga konsumen itu kan sebuah ukuran ya untuk melihat tingkat perubahan harga sekeranjang komoditas barang dan jasa yang dipantau harganya dari waktu ke waktu terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan dibayarkan oleh rumah tangga. Jadi harga di tingkat eceran atau harga di tingkat yang diterima rumah tangga. Nah, IHK itu kemudian dilihat perkembangannya, perubahannya begitu. Jika terjadi kenaikan disebut inflasi dan jika terjadi penurunan disebut deflasi. Jadi perbedaan antara IHK dan inflasi sendiri adalah IHK adalah ukuran agregatnya, sementara inflasi adalah perubahannya. Oke, itu dia pemirsa. Jadi inflasi ini yang membuat pembeda ya terjadinya perubahan dalam indeks harga konsumen. Kalau naik namanya inflasi, kemudian kalaupun ada penurunan menjadi deflasi begitu Pak Windy. Betul. Baik, lantas parameter apa saja sih? Ini mungkin masyarakat juga ingin tahu begitu yang digunakan dalam proses penghitungan inflasi yang setelah setiap bulan begitu diumumkan oleh BPS. Ya, secara makro kita melihat berbagai parameter yang bisa menjadi indikasi ya besaran inflasi di satu bulan penghitungan gitu. Yang pertama misalkan tendensi konsumen ya. Beberapa kejadian yang bisa menjadi indikasi dan kita bisa belajar juga secara historis itu adalah tendensi konsumen yang terjadi di beberapa waktu, misalkan adanya libur sekolah, libur nasional gitu ya, Lebaran misalkan, Natal dan Tahun Baru atau bulan Ramadan, atau yang mungkin yang terakhir adalah situasi pandemi ya sendiri ya. Jadi tendensi konsumen itu menjadi satu parameter dalam pengukuran besaran inflasi karena arah dan magnitud dari inflasi sendiri sangat dipengaruhi oleh tendensi konsumen. Yang kedua adalah berubahnya supply dan demand gitu ya. Jadi kalau perubahan di dalam supply misalkan gitu, cuaca misalkan ya, pasokan dari sentra-sentra produksi di Jawa misalkan yang menyuplai berbagai bahan, misalkan bahan pangan, bahan kebutuhan pokok ke luar Jawa, itu bisa mempengaruhi dan menjadi parameter jadi perubahan harga di luar Jawa dan di Jawa itu sendiri misalkan. Yang ketiga business movement ya, jadi ini juga bisa menjadi parameter yang bisa menjadi clue pergerakan inflasi seperti apa. Jadi bagaimana perilaku corporate, perilaku industri dan bisnis ya terhadap menyikapi kondisi perekonomian baik domestik maupun global yang nantinya akan berimbas pada harga yang dipatok oleh industri atau pelaku usaha terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Gitu Pak. Baik, berarti ada 3 parameter yang dicermati begitu setiap bulannya di sepanjang hari. Tendensi konsumen yang terdiri dari mungkin ini pengaruhnya ada libur, kemudian pandemi. Jadi yang bisa mempengaruhi pergerakan harga di masyarakat begitu ya. Kemudian ada supply and demand-nya juga seperti apa. Dan tadi adalah business movement. Ini juga menjadi salah satu parameter yang akan menentukan nanti terjadinya inflasi atau deflasi di setiap bulannya. Lantas kalau bicara mengenai data apakah juga berbeda dengan penggunaan yang diterapkan untuk menghitungan inflasi sendiri, Pak Windy? Ya. Jadi data yang digunakan ini sangat tergantung dari satu wilayah atau daerah yang diukur gitu ya. Jadi kita tahun ini sampai dengan tahun ini, gitu, sampai dengan tahun 2022 mengukur perubahan harga itu di 90 kota ya, di 90 kota yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Nah dari seluruh komoditas barang dan jasa yang
dikonsumsi oleh rumah tangga di kota-kota tersebut, secara agregat kita memantau ada sebanyak 835 komoditas ya. Jadi setiap minggunya kita menanyakan ya harga dari 835 komoditas tersebut di pasar-pasar yang menjadi sentra perbelanjaan masyarakat setempat, itu baik pasar tradisional, pasar modern maupun outlet begitu ya, baik barang maupun jasa, dan itu kita catat harganya setiap minggunya selama 4 minggu di dalam 1 bulan. Nah, jauh sebelum itu data yang digunakan sendiri adalah penimbang dari komoditas yang kita ukur tersebut gitu ya. Jadi melalui survei biaya hidup yang kita lakukan, yang BPS lakukan, kita bisa memperoleh bobot atau penimbang suatu komoditas. Seberapa penting komoditas itu di dalam pengeluaran rumah tangga. Jadi misalkan beras, ya, tentu bobotnya akan jauh lebih besar dalam pengeluaran rumah tangga dibandingkan misalkan kangkung gitu ya. Oke. Atau angkutan udara dibandingkan dengan angkutan dalam kota dan seterusnya. Jadi setiap 835 komoditas tersebut kita punya bobot masing-masing. Nah, yang tentu yang terakhir adalah harga barang dan jasanya dari 835 komoditas itu yang kita pantau, kita catat setiap minggu dari pasar tradisional, pasar modern, dan outlet-outlet di setiap kota. Nah, semua data itu yang menjadi bahan baku dalam penghitungan indeks harga konsumen di Indonesia yang kemudian akan didiseminasikan baik untuk level kota di setiap kota 90 kota tersebut maupun diagregasikan ke level provinsi ya sebagai gabungan kota-kota maupun di level nasional. Itulah sebabnya setiap bulan di awal bulan kita bisa merilis angka inflasi nasional karena kita melakukan bisnis proses tersebut gitu, Pak Prasetyo. Baik, itu dia memang mekanismenya terus-menerus ya, continuity ya, terkait dengan pengumpulan ataupun collecting data-data di masyarakat terkait dengan 835 komoditas begitu yang dilakukan oleh BPS untuk menentukan indeks harga konsumen setiap bulannya. Baik, lantas apa yang menyebabkan tren inflasi di Indonesia ini menunjukkan arah naik terus ini, Pak Windy? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami akan sampaikan bagaimana dengan pergerakan inflasi di tanah air. Ya, kita lihat pergerakan secara tahunan atau year on year seperti yang di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dari bulan Desember 2021, kita akan lihat tren dari inflasi nasional kita. Kemarin memang sempat terjadi deflasi seperti yang disampaikan di bulan Agustus dan Oktober, sehingga ikut juga menurunkan laju inflasi kita dari tertinggi di 5,95% di bulan September lalu, kemudian deflasi secara bulanan terjadi membuat pergerakan secara year on year pun ada sedikit pelemahan menjadi 5,71% per Oktober 2022. Lantas bagaimana dengan pergerakan inflasi inti sampai dengan Oktober tahun ini? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, trennya juga tidak jauh berbeda. Ini bahkan cenderung naik terus begitu ya, dari Desember 2021 sampai dengan Oktober 2022. Tertinggi bahkan di bulan Oktober ini menjadi 3,31% untuk pergerakan inflasi inti. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Windiarso Poncoadi, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik. Ya, Pak Windy, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan begitu, tren inflasi di tanah air ini masih menunjukkan kenaikan begitu. Sebenarnya apa yang menjadi yang bisa kita cermati dan disampaikan juga begitu yang membuat tren inflasi kita masih terus mengalami kenaikan, Pak Windy? Ya, saya bisa membaginya menjadi dua penyebab ya terjadinya tren perubahan harga di dalam negeri atau di domestik ini. Yang pertama tentu faktor eksternal yang kita cermati ya, kondisi inflasi global, kondisi geopolitik termasuk ya, itu bisa menjadikan penyebab yang cukup signifikan terhadap pergerakan harga di domestik. Disrupsi pada proses distribusi barang dan jasa sehingga akibatnya menjadi penyebab kelangkaan pangan dan energi itu sudah kita rasakan gitu. Jadi ketika harga minyak dunia naik pada saat itu, pemerintah mau tidak mau terpaksa begitu mungkin ya menyesuaikan harga BBM dengan pencabutan subsidi atau pengurangan subsidi. Itu yang sudah kita rasakan di tanggal 3 September yang lalu ya, faktor eksternalnya yang mungkin menyebabkan perubahan harga di domestik. Yang kedua, faktor internal tentu ya. Seperti saya sampaikan tadi, salah satunya adalah penyebabnya karena faktor supply and demand gitu ya.
kondisi musim atau cuaca yang sangat mempengaruhi produksi pangan khususnya di dalam negeri, kemarau basah ya atau hujan yang cukup panjang yang dimulai bahkan sebelum musim penghujan tiba, curah hujan yang tinggi. Ini menyebabkan mundurnya masa panen beberapa produk hortikultura sehingga mengganggu supply, ya, khususnya untuk daerah-daerah sentra produksi. Jadi sebelumnya mungkin sebelum Agustus gitu kita melihat bahwa pergerakan inflasi kita didorong oleh volatile food, di mana komoditas bahan pangan khususnya produk hortikultura itu menyumbang inflasi yang lumayan tinggi begitu ya. Nah itu mungkin yang dicermati oleh banyak pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk pemenuhan suplai pangan ya, baik dengan gerakan menanam cabai di pekarangannya, gerakan menanam tanaman cepat panen dan lain-lain, sehingga harapannya ke depan faktor internal ini bisa dikendalikan lebih baik sehingga inflasi di daerah masing-masing itu bisa lebih rendah begitu. Baik, Mungkin begitu. dari sisi kelompok penyumbang inflasi di bulan Oktober secara tahunan adalah transportasi, kemudian makanan, minuman, dan tembakau, perawatan pribadi dan jasa begitu. Kita lihat transportasi 16,03%. Apakah ini lebih kepada dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM juga yang masih dirasakan masyarakat ini, Pak Windy? Ya, memang untuk transportasi sendiri ini banyak faktor yang bisa diurai ya. Yang pertama tentu dari sisi BBM-nya sendiri ya. Oke. Kebetulan secara metodologi ya kita membandingkan kalau yang man-to-man dengan bulan September ya, di mana ada kurang lebih 2,5 hari begitu ya, masyarakat masih membeli harga Pertalite di bawah atau sebelum penyesuaian, berarti masih 7.650 kan. Jadi kalau dibandingkan dengan selama bulan Oktober yang sudah 10.000 flat gitu, dibandingkan dengan 28 hari di bulan September, artinya masih terjadi sedikit kenaikan. Tapi kemudian ada juga kebijakan penurunan harga Pertamax ya di tanggal 1 Oktober. Kenapa masih terjadi inflasi untuk bensin sendiri? Ini karena tadi bobot ya Pak Prasetyo, secara metodologi, secara statistik, bobot Pertalite jauh lebih besar dibandingkan Pertamax. Artinya masyarakat yang mengkonsumsi Pertalite ini lebih banyak dibandingkan yang mengkonsumsi Pertamax. Itu akibatnya meskipun terjadi kenaikan sedikit ya, perbandingannya antara sekitar 9.800 ya per 28 hari selama bulan September dibandingkan 10.000 selama bulan Oktober, masih terjadi inflasi di kelompok transportasi. Yang kedua, tarif angkutan ya. Tarif angkutan ini ada banyak pihak atau pemerintah daerah begitu dan organdanya memutuskan untuk menaikkan tarif angkutan bukan pada bulan pertama kenaikan BBM bulan September, tapi baru pada bulan Oktober gitu. Kami lihat ada sekitar 12 kota yang kemudian baru menyesuaikan peningkatan tarif ya di bulan Oktober. Dan kebetulan juga masih ada 12 kota lain yang belum meningkatkan tarif di bulan Oktober. Jadi ada kemungkinan ya, kita juga harus cermati juga nanti bulan depan manakala si kota-kota ini baru akan menaikkan di bulan berikutnya. Jadi intinya bahwa pemerintah daerah sendiri berhitung ya bersama organda dan pelaku usaha sektor transportasi kapan waktu yang tepat untuk menaikkan tarif gitu, karena ini terkait dengan daya beli dan kemampuan dari konsumen dalam mengkonsumsi barang transportasi ini. Baik, begitu, dan Pak. apakah hal ini juga ikut mempengaruhi pergerakan inflasi di daerah begitu Pak Windy? Ya tentu saja ya. Jadi itu kita bicara tentang angkutan dalam kota misalkan ya, angkutan dalam kota. Tapi kalau kita bicara tentang angkutan barang ya, angkutan barang itu kan dari mana? Misalkan dari Jawa ke luar Jawa atau antar wilayah. Nah, angkutan barang ini yang membawa barang konsumsi, barang bahan pangan misalkan, itu akan menyesuaikan harga jual komoditas yang dibawanya gitu kan ya. Jadi misalkan dari Jawa membawa bawang merah ke Sumatera, karena tarif ongkos angkutnya naik, maka harga bawang merah bisa jadi terkerek di Sumatera. Bisa jadi begitu ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Jadi tetap harus hati-hati bahwa perilaku pelaku usaha dalam menyesuaikan harga itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan tentu faktor ongkos angkutan itu menjadi faktor yang diperhitungkan dalam peningkatan harga. Dan itu sebabnya bisa jadi mempengaruhi inflasi di daerah. Oke, Pak Windy, menarik juga pemerintah berulang kali memberikan warning ya terkait dengan kondisi global, ancaman resesi global begitu yang mengancam paling tidak di tahun 2023 mendatang. Apakah ini juga akan ikut mempengaruhi dari laju inflasi di tanah air? Tahan lagi jawabannya Pak Windy, kita akan jeda kembali sebentar.
Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita dalam mencermati pergerakan inflasi di tanah air bersama dengan Bapak Windiarso Ponco Adi, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik. Ya, Pak Windy, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini terkait dengan pergerakan inflasinya sendiri. Tadi sudah disampaikan, berulang kali juga pemerintah memberikan warning nih agar masyarakat, pelaku usaha, begitu semua stakeholders bersiap-siap dalam menghadapi ancaman resesi di tahun depan. Sejauh mana juga ini akan menjadi sentimen ataupun memberikan dampak juga terhadap pergerakan inflasi di dalam negeri, Pak Windy? Ya, ya memang menarik sekali ya mencermati bagaimana pesan ya yang disampaikan oleh Presiden maupun beberapa pejabat tinggi negara ya untuk selalu waspada dan mengambil langkah yang lebih preventif gitu ya untuk pergerakan inflasi di dalam negeri, mencermati inflasi global gitu. Nah, BPS sendiri atau dalam hal ini kami yang mengukur inflasi ini ya tentu memotret secara real ya kondisi di lapangan, bagaimana pergerakan harga gitu. Nah, yang terus kami pantau tentu kalau dikaitkan dengan resesi global ya di tahun 2023 ini kami sih secara institusi tidak melakukan proyeksi ya ke depan seperti apa, tetapi tren ya. Betul. Tren harga global ini yang harus dicermati terus-menerus oleh kami khususnya. Ini apakah terjadi tren peningkatan atau cenderungan melandai gitu. Dari rilis kemarin disampaikan kepada publik bahwa untuk energi ada tren penurunan gitu ya. Ada tren penurunan untuk energi sehingga pemerintah juga kemarin sempat mengambil kebijakan untuk penurunan harga Pertamax. Tapi yang bahan pangan ini yang masih ada tren kenaikan ya lumayan gitu untuk beberapa komoditas yang kita impor, khususnya kedelai, urea, kemudian kedelai, gandum gitu ya, mesin dan lain-lain. Ini kalau ini trennya terus naik ya untuk bahan pangan begitu, di mana konsumsi barang-barang ini ya, misalkan tahu, tempe, mie kering gitu ya atau mie instan gitu, kan semua dari bahan impor nih. Jadi kalau sampai kita tidak bisa menyikapi hal ini, ya tidak mendiversifikasi bahan pangan kita menjadi bahan lokal misalkan, nah kita sangat tergantung pada impor. Nah bisa jadi harga terus naik. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi resesi global di tahun depan, saya rasa bisa ya direspon dengan berbagai kebijakan dalam negeri yang lebih optimis gitu ya. Karena kita punya cara-cara yang lokal spesifik, yang cara-cara yang lebih membumi gitu atau penuh dengan local wisdom untuk menyikapi resesi global tahun depan yang mungkin akan terjadi dan melanda Indonesia. Ya itu dia, imported inflation ya menjadi banyak dicermati belakangan ini Pak Windy ya terkait dengan kenaikan harga komoditas global begitu, di mana bahan baku kita juga masih sebagian impor tadi seperti Anda katakan gandum, dan ini kaitannya juga dengan akhirnya tendensi konsumen ikut mempengaruhinya ya Pak Windy ya. Iya. Baik, lantas bagaimana dengan data juga yang Anda sertakan dari teman-teman BPS? Selain inflasi kemudian ada juga inflasi inti. Nah ini apa yang membedakan dengan inflasi yang headline atau umum begitu Pak Adi? Iya, kalau kita bagi menjadi 3 komponen inflasi itu ya, jadi inflasi umum atau headline inflation itu bisa didisagregasi gitu. Umumnya di banyak NSO atau kantor statistik di dunia itu mendisagregasikannya menjadi 3, biasanya energi, pangan atau food dan lainnya gitu ya. Nah, food dan energi itu masuk dalam komponen selain core atau inflasi inti. Jadi di BPS ini kita menghitung 2 macam komponen atau 2 macam disagregasi. Tadi yang pangan, energi dan lainnya, dan yang kedua adalah inti, volatile food dan harga diatur pemerintah gitu ya. Nah, apa yang membedakan itu gitu. Nah, dibandingkan dengan headline inflation yang mencakup semuanya, core inflation ini merefleksikan hubungan antara harga barang dan jasa ya pada dengan level income konsumennya gitu. Jadi kalau kita memantau atau melihat melihat pergerakan inflasi inti atau core inflation ini, kita bisa mengkaitkannya dengan merefleksikannya dengan income si konsumen itu sendiri.
Oke. Jika harga barang dan jasa pada komponen inti ini naik Ya. seiring dengan waktu, dengan asumsi income-nya tetap tidak berubah, maka ini menunjukkan semakin melemahnya daya beli. Jadi yang ini harus kita waspadai ya. Jadi penting bagi pemerintah atau pemangku kebijakan lain untuk melihat bagaimana daya beli masyarakat itu relatif terjaga dari naik atau stabilnya core inflation. Nah inilah sebabnya makanya Bank Sentral, Bank Indonesia menggunakan instrumen ini ya, inflasi inti sebagai instrumen utama untuk kebijakan moneter yang mereka lakukan. Mungkin gitu ya Oke, penjelasannya. itu dia penjelasan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Windiarso Ponco Adi ya terkait dengan pergerakan inflasi begitu. Memang beberapa parameter yang perlu dicermati tadi dengan kondisi global dan semoga juga nanti ada titik terang begitu ya dari kondisi perang Rusia Ukraina yang juga telah memberikan tekanan terhadap ekonomi global, tidak memberikan dampak yang luar biasa di dalam negeri karena kita tahu juga pemerintah sudah memberikan warning beberapa kali agar kita semua bersiap diri dalam menghadapi tekanan di tahun 2023 mendatang. Pak Windy, terima kasih banyak ini atas waktu dan juga sharing Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Windy. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat, selamat siang. Selamat siang Pak. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema lainnya terkait dengan pungutan ekspor CPO 0%. Ini diperpanjang hingga akhir tahun. Kami segera kembali.